Selamat siang Kak Ima. Selamat siang, Kak. Iya, tadi kita udah janjian di WhatsApp ya. Iya. Makasih ya kakaknya udah datang tepat waktu. Dari mana tadi Kak? Saya tadi habis survei ke sekolah sih, Kak. Oh, survei mau apa? Jadi kita ada tugas seminar gitu, terus tadi kita survei ke sekolah. Oh, keren sih kamu buat seminar ya. Iya. Pasti lagi sibuk-sibuknya ya. Iya, lagi UAS. Oh, mau UAS ini. Iya. Oke, sebelumnya Kak Ima pernah konseling atau belum? Pernah sih, tapi udah lama. Oke, ini ada beberapa sebelum kita mulai konseling ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati dulu. Pertama soal waktu. Nah, waktunya nanti kita akan sekitar 30 sampai 45 menit ya Kak. Iya. Kakaknya aman? Aman. Oke, lalu di sini juga ada tentang atas kerahasiaan. Jadi Kak Ima nggak usah khawatir, Kak Ima nggak usah takut nanti mau cerita di sini tuh harus cerita seterbuka mungkin, seluas mungkin. Kak Ima nggak usah khawatir nanti ceritanya bocor kemana-mana. Saya di sini akan tetap menjaga kode etik untuk cerita Kak Ima akan tetap menjadi rahasia kita berdua di ruangan ini. Oke. Lalu saya juga ada izin untuk mencatat nanti beberapa hal yang mungkin sekiranya perlu untuk saya catat. Dan catatan ini akan aman saya sebagai kakak yang pegang. Oke, jadi kalau bisa Kak Ima ceritakan nih, apa sih yang membuat Kak Ima kesini atau mungkin ada yang mengganjal di pikiran Kak Ima? Boleh diceritakan dulu. Gini, Kak Devi, kan saya itu akhir-akhir ini itu kayak agak galau gitu, terus kayak ngerasa kesepian banget karena saya itu kayak habis ditinggal gitu lah intinya gitu. Oke, jadi ini ada permasalahan tentang Kak Ima ini merasa ditinggalkan oleh seseorang. Iya. Oke, Kak Ima sebelum kita masuk lebih dalam nih, tujuan dan harapan Kak Ima di sini tuh setelah sesi konseling ini tuh apa? Kak Ima bisa cerita ke saya? Tujuannya mungkin dari alasan saya kayak ngerasa kesepian itu, saya pengen biar nggak merasa kesepian lagi, atau mungkin pola pikir saya yang berubah gitu, biar saya lebih tenang menjalani hari-hari gitu. Oke, jadi Kak Ima berharap ada mungkin setelah melakukan sesi konseling ini ada pola pikiran yang berubah, juga Kak Ima nggak merasa kesepian lagi. Iya. Sebentar ya Kak. Oke, bisa nggak Kak Ima ceritakan tentang sosok yang Kak Ima merasa kehilangan ini seperti apa dan siapa gitu? Oke. Jadi saya itu kan dekat sama cowok kan, Kak. Terusan itu dia itu kita itu pokoknya udah deket banget. Terus kayak kita itu kalau misalnya cerita terus saya cerita itu juga sama dia, tapi lebih banyak saya sih yang ceritanya gitu, karena dia itu juga gak mau disuruh cerita gitu loh, dia maunya saya aja yang cerita gitu. Terusan itu kan saya tuh kayak udah nyaman gitu kan, terus udah sering juga cerita sama dia, tapi tiba-tiba itu dia itu kayak berubah gitu loh, Kak. Terus jadi saya tuh merasa kesepian gitu sekarang karena kita udah nggak pernah kontekan lagi gitu. Oke, berubah. Kata berubah ini maksudnya berubah kayak gimana Kak? Berubah itu dulu itu dia itu kayak caring banget ke saya, terus suka dengerin cerita saya, pokoknya perhatian banget lah, Kak. Tapi sebelum kita lost contact itu dia itu apa namanya tiba-tiba menghilang. Enggak, sebelumnya itu dia kayak cuek gitu, terus dia itu mempermasalahkan hal sepele yang seharusnya itu bukan masalah gitu. Gak tahu ya, mungkin menurut dia itu masalah, tapi kayak secara dinalar aja itu bukan masalah gitu loh, kayak maksudnya bukan hal yang besar untuk dipertengkarkan dan untuk dipermasalahkan gitu menurut saya gitu. Oke, jadi Kak Ima merasa seseorang laki-laki ini tuh berubah dengan kayak nggak perhatian lagi, memperlakukan hal kecil gitu ya Kak. Lalu sekarang udah lost kontak. Iya, sekarang udah lost contact. Kak Ima merasakan alasannya nggak kenapa tiba-tiba kalian seperti itu? Alasannya mungkin dia capek sama saya, tapi ya mungkin gitu sih. Soalnya itu apa ya, saya itu kan suka cerita sama dia, jadi mungkin dia capek meskipun tapi saya juga nggak sebegitunya, tapi nggak tahu juga ya, kayak saya itu bingung alasannya. Soalnya dia juga ngasih kejelasan gitu loh, makanya saya itu kayak sampai sekarang bingung kenapa sih alasannya. Setidaknya itu dikasih tahu gitu loh, tapi dia itu nggak mau ngasih tahu. Terus
Tapi kalau misal dugaan saya mungkin capek dia sama saya karena saya suka cerita tapi dia nggak mau cerita sama saya gitu. Terus ya nggak tahu juga sih. Oke, jadi alasan yang Kak Ima sebutkan tadi yang dia capek itu masih spekulasi Kak Ima sendiri ya. Ya, Belum ada kejelasan pasti dari seseorang ini apakah dia benar-benar emang capek atau gimana. Jadi tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Dan spekulasi Kak Ima dia capek sama cerita Kak Ima. Emang Kak Ima seberapa sering cerita ke dia? kalau dulu tuh lumayan sering sih, kayak kalau misalnya saya bingung gitu terus saya tanya pendapat dia. Tapi saya itu juga cerita kayak gitu tuh ada alasannya kak. Bukan saya itu asal kayak saya cerita seenaknya, bukan. Tapi karena dia itu sebelumnya saya itu kayak cerita ke orang itu nggak begitu gampang cerita ke orang, kayak apa namanya itu saya gak gampang cerita sama orang. Tapi karena dia ini kayak suruh cerita ke saya, terus kayak gak apa-apa kalau ada apa-apa cerita aja ke saya gitu. Terusan itu jadi saya itu bingung kak, soalnya kok awalnya itu dia kok nyuruh saya cerita tapi lama-lama kok malah kayak dia nggak mau juga diceritain karena saya bingung kak, karena kan saya udah melakukan apa yang dia mau saya ada apa-apa cerita seluas-luasnya mungkin. Tapi kalau saya udah kayak gitu tapi ternyata dia juga nggak ini, kalau misalnya emang dia nggak suka kan harusnya dari awal ngomong gitu kan biar saya ngerti, karena kan saya nggak paham kan kalau misalnya kayak gitu kak. Jadi Kak Ima tuh merasa dia nggak ada timbal balik ya kalau Kak Ima. Maksudnya timbal balik dalam segi dia juga cerita kembali ke Kak Ima gitu. Iya, sama dia itu juga nggak nggak sesuai sama yang diomongin gitu loh kak. Kak Ima sadarnya itu karena apa Kak? Ya karena sikapnya itu kak Yang tiba-tiba berubah. tiba-tiba berubah. Lalu perasaan Kak Ima saat itu terjadi itu gimana? Saat Kak Ima ditinggalkan? Sebenarnya kan ini kejadiannya udah lumayan lama kan kak. Nah saat itu saya sedih banget pasti, karena ya kecewa gitu loh kak, karena kayak dia nggak sesuai sama yang diomongin di awalnya. Terus dia juga tiba-tiba berubah gitu kan, saya sedih banget. Padahal saya itu kayak udah lumayan mau serius gitu kan sama dia, tapi tiba-tiba berubah, ya saya kecewa dan sedih banget sih. Apakah itu berdampak pada perilaku Kak Ima sekarang? Ada hal yang berdampak atas kejadian itu di kejadian saat ini itu ada nggak? Kalau dulu ya kak, dulu itu saya masih sedihnya itu lumayan lama. Tapi kalau sekarang saya nggak sedih kehilangan dia, saya udah benar-benar move on lah ya kalau orang bilang itu. Tapi yang saya rasakan sekarang itu kesepian gitu loh. Kayak karena saya yang udah biasa ada teman untuk ada orang atau tempat untuk bercerita tadi, terus sekarang udah nggak ada. Terus kayak hal-hal yang biasanya saya lakuin sama dia udah nggak dilakuin sekarang gitu. Ya sih Kak, saya paham. Pasti rasanya juga berat, apalagi ada orang yang awalnya kita percaya banget nih, tiba-tiba udah kita kasih tahu semuanya, tiba-tiba menghilang. Pasti ada sesuatu yang hilang juga dari kita. Saya paham sih Kak satu. Tapi Kak Ima, rasa kesepian ini apa udah Kak Ima coba buat atasi gitu? Sudah. Saya tuh udah nyoba untuk menyibukkan diri. Kadang kan orang kayak gitu kan, kayak fokus aja sama dirimu sendiri kalau lagi ngerasa kesepian gitu kan. Nah saya udah menyibukkan diri, saya bahkan ikut internship, terus pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan belajar, ikut kelas-kelas gitu. Tapi lama-lama itu saya kayak ngerasa saya udah menjalani semua nih, berhasil dan gak ada yang salah sama aktivitas keseharian saya. Tapi saya itu kayak ngerasa hampa gitu loh kak, kayak ngerasa kesepian gitu. Jadi kegiatan yang Kak Ima lakukan tuh nggak berefek segitu besar ya kalau untuk mencari teman penggantinya Kak. Misalkan kegiatan yang pernah Kakak lakukan sama orang ini itu Kakak lakukan sama orang lain, teman Kak Ima mungkin, sahabat Kak Ima, atau mungkin ada orang teman lain. Belum terlalu sih, mungkin kalau sama temen itu cerita biasa aja pada umumnya. Cuman yang saya lakuin sama dia waktu itu cerita
ceritanya itu yang saya biasanya cerita lebih dalam gitu cuma sama dia gitu, karena saya itu lumayan susah percaya sama orang gitu loh Kak. Jadi kayak saya kalau misalnya saya juga nggak mau terlalu apa ya oversharing ke teman saya gitu. Jadi saya cuma cerita tentang hal-hal, beberapa hal yang biasanya saya ceritakan itu ke cuman dia atau enggak ya orang yang saya percaya banget gitu. Tapi kan itu jarang dan waktu itu cuman dia. Nah karena itu jadi ya udah kayak gitu Kak. Jadi kayak kalau sama teman ya biasa, cerita biasa aja gitu. Jadi cerita yang Kak Ima sampaikan nih nggak sama ya antara sosok ini sama teman Kak Ima itu berbeda. Iya. Karena Kak Ima nggak mau ngerasa terlalu oversharing sama teman. Kenapa Kak Ima susah percaya sama orang? Karena saya kenapa ya? Kalau kita ini jadi bingung. Nggak apa-apa Kak. Mungkin mikir dulu. Saya mungkin takut ngerepotin, terus takut dianggap lemah juga, iya, karena saya itu mikirnya gitu, kalau misalnya saya cerita tentang kekurangan saya atau masalah saya itu saya takut orang lain itu jadi mandang saya itu berbeda, terus menganggap saya lemah, terus ya kayak gitu. Tapi ketakutan itu nggak terjadi sama sosok laki-laki ini. Iya. Kalau Kak Ima bisa cerita, emang di lingkup keluarga Kak Ima itu gimana? Lingkup keluarga, sebenarnya kalau lingkup keluarga itu baik-baik saja. Maksudnya kalau ada masalah ya nggak yang sebesar itu, masih bisa dihandle lah, nggak yang kayak membuat saya merasa broken home gitu, enggak. Jadi ya fine-fine aja. Tapi saya kadang itu ini kalau sama keluarga itu kurang bisa terbuka. Nah makanya itu jadi saya kayak karena kadang kalau misalnya saya cerita itu reaksinya itu nggak sesuai yang saya inginkan gitu loh. Jadi kalau sama keluarga itu saya kurang terbuka. Apa karena itu Kak Ima juga menganggap mungkin orang lain kalau Kak Ima ceritakan reaksinya nggak seperti yang Kak Ima harapkan juga? Iya. Oke, jadi itu menjadi salah satu alasannya. Lalu untuk lingkup pertemanan Kak Ima gimana? Pertemanan. Kak Ima punya teman dekat atau mungkin sahabat? Kalau sahabat, ada sahabat saya, ada beberapa sahabat kan, ada yang dari SMA, terus sama ada yang kuliah. Kalau yang di SMA ini saya ada beberapa itu fine-fine aja. Terus kita juga jarang ketemu, tapi kita kadang kayak chat-chatan atau kadang ke rumahnya gitu untuk makan bareng. Itu udah gak ada masalah sama sekali. Jadi menurut saya itu fine-fine aja. Tapi kalau yang di kuliah itu ada yang nggak fine, jadi kayak ada yang teman saya itu membuat saya juga kayak nggak bisa terbuka karena dari tingkah lakunya, dari kata-katanya itu membuat saya itu nggak terbuka gitu. Bisa dijabarkan lebih jauh maksudnya gimana? Yang di perkuliahan tadi, Di perkuliahan sikapnya gimana yang bikin Kak Ima ini ngerasa nggak bisa terbuka? dari ini sih, dia itu suka ngejudge, terus kadang ada yang diomongin itu pokoknya nggak mengenakan gitu loh untuk didengar. Terus dia juga pernah bocorin rahasianya temennya yang harusnya nggak boleh dibocorin gitu. Nah jadi kayak kalau misalnya dia kayak gini, berarti kalau misalnya aku cerita tentang rahasia aku juga bisa aja dong masa depan dibongkar juga gitu kalau misalnya dia lagi emosi. Nah kayak gitu. Oke, jadi ada ketakutan Kak Ima bahwa temennya Kak Ima ini kadang keceplosan bocorin rahasia temennya yang lain, sehingga Kak Ima merasa bisa aja dia ngelakuin hal yang sama cerita Kak Ima. Iya gitu. Oke, itu yang membuat Kak Ima ngerasa susah ya percaya sama orang. Lalu untuk kesepian tadi, selain itu Kak Ima pernah ngelakuin apa lagi selain itu tadi, ikut kegiatan-kegiatan untuk mengatasi rasa kesepian itu? Mungkin saya pernah berpikir ya Kak ini untuk mencari pengganti, maksudnya untuk mencari pasangan gitu. Nah tapi saya itu udah pernah kayak deket sama orang atau dideketin orang, tapi saya itu merasa ini bukan yang saya butuhkan gitu loh. Tapi bukan berarti kayak karena sikap aku ya iya sih, kadang kayak membuat saya berpikir 2 kali gitu. Tapi kayak saya itu sebenarnya nggak mau dulu untuk punya pasangan
tapi saya itu kesepian, jadi saya bingung Kak jujur. Ini salah satu hal yang pernah Kak Ima terpikirkan ya. Oke, kalau saya minta Kak Ima nih berpikir lebih dalam lagi, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa Kak Ima lakukan untuk mengatasi rasa kesepian Kak Ima? Bisa nggak Kak Ima sebutkan ke saya? Ya bebas, Kak Ima boleh nyebut sebanyak mungkin, apa aja yang terpikirkan dulu aja. Cara-cara gimana gitu. Mungkin Healing ya, healing. healing, terus apa ya, kayaknya saya itu masih kepikiran healing terus sama merawat diri, karena kalau healing nih pertama kayak healing itu misal ke alam atau ke mana wis pokoknya jalan-jalan gitu. Nah itu tuh kayak ngebuat saya lebih happy dan fokus sama healingnya aja. Sama juga kalau ngerawat diri kayak skincarean, bodycarean, itu saya itu sering kalau bodycarean gitu misal lagi scrapan, nah itu saya kayak langsung fokus saya itu semua ke scrap, jadi kayak ke bodycare aja. Jadi saya itu langsung kayak lupa masalah-masalah saya gitu. Jadi kayaknya itu, cuman saya baru kepikiran itu juga sih. Jadi lebih relax ya kalau lagi skincarean ya. Lalu ada yang lain kan yang terpikirkan kira-kira caranya gimana ya biar aku nggak kesepian gitu. Kayaknya sih masih itu ya. Terus mungkin juga lebih bersosialisasi sama orang-orang sekitar saya. Kayak saya itu sekarang lumayan sering ini sokap. Ke siapa? Ke siapa aja atau? Siapa aja. Biasanya saya itu ke warung itu sebelumnya saya itu kayak ya udah kayak ngomong yang perlu aja, nggak ada basa-basinya. Tapi sekarang saya itu lumayan lumayan sering kayak suka sama penjual sama orang, sama tetangga gitu, bahkan itu lebih sering kayak gitu. Jadi kayak saya lebih ngerasa banyak orang di sekitar saya, karena sebelumnya itu saya lumayan introvert, tapi introvert banget gitu. Sekarang itu kayak lumayan terbuka gitu. Setelah Kak Ima ngelakuin hal yang tadi, perasaannya gimana Kak? Jujur saya senang, karena misal aja nih kayak di kelas saya tuh lebih yang temennya sebelumnya cuma itu aja, sekarang saya kayak lebih banyak gitu kan, kayak semua itu saya ajak omong, saya ajak basa-basi gitu. Terus kalau sama orang-orang juga itu, jadi kayak saya lebih ngerasa gak kesepian gitu. Udah bagus sih Kak, tadi Kakak udah nyebutin beberapa hal yang bisa Kakak lakuin. Saya sebut ulang ya Kak. Pertama tadi Kakak sempat kepikiran untuk mencari pengganti, lalu healing, ada juga merawat diri dan lebih bersosialisasi sama orang. Dari keempat tadi kita elaborasi satu-satu dulu ya. Mulai dari mencari pasangan. Apakah Kak Ima ngerasa ini sebuah pilihan yang cukup efektif atau enggak? Coba Kakak sebutkan dari sisi positifnya sama sisi negatifnya. Kalau kita ngelakuin ini, kalau Kak Ima ngelakuin itu. Sisi positifnya tentu aja saya nggak ngerasa kesepian. Pasti itu dibayangin juga pasti kayak gitu. Terus juga saya bisa nggak tahu ya kok saya pikirnya positifnya pokoknya nggak kesepian gitu. Tapi kalau misalnya saya suruh bayangin negatifnya, kayaknya kalau lebih banyak gitu kan. Sebutin dong. Ya, saya pertama pasti nggak dibolehin sama orang tua, tapi sebenarnya mereka juga nggak yang bakalan langsung dipukul, kalau misalnya nggak kayak gitu juga sih, kayak lebih ke ya mungkin mereka kecewa dan saya nggak mau membuat mereka kecewa, karena ya meskipun saudara saya yang lain ada yang punya pacar itu ya udah, mereka itu sebenarnya masih ngelarang, cuman nggak yang nekan gitu loh, cuman melihat mereka kekecewaan mereka gitu, jadi mereka kayak yang masih ngewanti-wanti saya untuk jangan pacaran gitu kan ya. Terus kedua, saya jadi nggak bisa fokus sama masa depan saya. Belajar itu pasti saya nggak bakal fokus, kayak aduh aku pengen WA yang gitu pasti. Jadi kayaknya nggak mau itu negatifnya. Jadi kalau suruh bayangin negatifnya, saya rasa lebih banyak daripada positifnya. Oke, kalau saya nyuruh Kak Ima nge-rate dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa mungkin hal ini akan Kak Ima lakukan? 3. Lalu kita ke yang kedua, yaitu healing. Sama kayak tadi, saya mau Kak Ima menyebutkan sisi positifnya sama sisi negatifnya kalau Kak Ima ngelakuin hal ini. Healing. Positifnya saya pasti lebih tenang, terus lebih banyak bersosialisasi di tempat baru. Terus juga seru.
negatifnya mungkin butuh banyak biaya untuk ini karena untuk makan perjalanan, terus waktu, tapi nggak juga sih, tapi mungkin waktu itu agak susah karena saya yang saat ini itu harus lebih fokus sama persiapan saya untuk masa depan gitu, itu sih. Oke, sama kayak tadi kalau saya suruh nge-rate 1 sampai 10 seberapa ini bisa dilakukan? 7,5. Oke, 7,5. Yang ketiga yang merawat diri, sama kayak tadi sebutkan sisi negatifnya sama positif. Negatifnya kayaknya nggak ada karena menurut saya body care itu penting banget karena ya itu kayak ngebuat badan saya jadi lebih enak, wangi, terus lebih ngerasa percaya diri, terus seneng gitu, wangi, pokoknya enak. Kalau sisi negatifnya meskipun nggak ada tapi coba saya pikir ya mungkin waktu, kadang itu saya itu kayak omut-omut gitu ya, omut-omutan gitu, kadang kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka apa nggak ada waktu terus nggak mood gitu. Sama kayak tadi, di rate berapa Kak? 9,5. Yang terakhir, yang bersosialisasi. Bersosialisasi ini kayaknya 1000/10. Oke, yang paling tinggi ya Kak? Iya, karena menurut saya ternyata itu bersosialisasi itu seru banget. Kayak apalagi di tempat baru ya, buat mungkin belajar budaya mereka yang baru. Budaya kan nggak harus kayak nari-nari gitu kan. Maksudnya kalau kita datang ke tempat pekerjaan, tempat internship. Nah itu kalau misalnya saya lebih terbuka itu, saya jadi lebih bisa masuk sama mereka gitu. Lebih tahu banyak hal juga. Iya. Keren sih Kak. Lalu kalau saya kasih Kakak tugas untuk 1 minggu ke depan tentang ini, tadi kan Kakak udah dapet nih beberapa solusi, kira-kira apa aja, dan Kakak juga udah cari sisi negatif, sisi positifnya, Kakak juga udah nge-rate, dan ternyata yang tertinggi itu Kakak mau lebih bersosialisasi lagi sama orang. Kalau gitu aku mau ngasih Kakak tugas selama seminggu ke depan, bisa nggak Kakak lebih banyak lagi sosialisasi daripada Kakak yang biasanya. Jadi Kakak bisa dibilang Kakak acting kalau Kakak ini orang yang supel banget, orang yang benar-benar gampang akrab sama orang. Jadi Kakak ngajak ngobrol banyak orang, mungkin tanya-tanya juga gimana. Nanti pertemuan berikutnya aku mau Kakak cerita sama aku gimana, terus apa aja Kakak dapet setelah ngelakuin sosialisasi tersebut. Gimana? Berarti saya itu kayak acting seakan-akan saya adalah orang yang emang udah biasa bersosialisasi gitu. Kakak ini orang yang paling supel di dunia. Oh my god, paling keren gitu ya. Paling keren gitu. Oke, berarti 1 minggu ke depan sebelum konseling kedua saya harus acting as if itu tadi. Iya betul. Nanti Kakak cerita ke saya gimana setelah Kakak kayak gitu, apa aja yang Kakak dapet, hasilnya gimana gitu. Oke. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, pemahaman yang Kakak dapet dari sesi ini tuh apa? Pemahaman yang paling penting karena saya ternyata nge-rate-nya itu tadi kakak itu nge-rate-nya itu keren banget. Jadi kayak saya langsung sadar ternyata apa yang bakalan lebih ngebantu saya itu bersosialisasi. Dan saya tuh kayak langsung sadar gitu loh Kak. Ternyata saya itu kesepiannya itu emang bukan kayak gak harus butuh pasangan gitu. Cuman ya emang butuh bersosialisasi sama orang gitu. Jadi kayak hidup saya mungkin kedepannya pasti bakalan lebih gak kesepian lagi. Kembali ke tujuan dan harapan tadi. Yang pertama tentang agar nggak ngerasa kesepian lagi dan ada pola pikiran yang berubah atau perspektif baru. Gimana? Apakah Ima merasa udah dapat hal itu setelah kita ngobrol-ngobrol? Udah dapet sih Kak pasti. Terutama yang bagian kesepian, kan permasalahan saya kesepian tadi ya. Jadi kayak pola pikir yang baru itu kalau misalnya saya kesepian itu nggak harus ada pasangan. Jadi kesepian itu nggak harus punya pasangan gitu. Kayak saya langsung lebih terbuka. Soalnya direfleksiin ke diri saya sendiri aja, kalau misalnya punya pasangan itu gak bakal ngebantu kesepiannya saya pasti ngerasa terganggu, gak tenang gitu, kayak gak bisa fokus gitu. Terus mungkin senengnya cuman kalau misalnya lagi unyu-unyunya gitu kan, tapi kedepannya pasti enggak, saya pasti ngerasa terbebani kalau untuk saat ini punya pasangan. Ya sih Kak, yang Kak Ima ngomongin itu lumayan benar, yaitu tentang kesepian tuh nggak selamanya harus diobati sama satu sosok aja
aja, tapi Kak Ima bisa melempar itu ke orang-orang lain. Dengan ngobrol pun bahkan bisa membuat kita ngerasa lebih nggak kesepian lagi, ngerasa lebih utuh di tempat itu. Dan kita nggak cuma melempar sisi kosong kesepian ini tuh ke satu orang aja, tapi bisa kita bagi ke banyak orang yang bahkan mungkin awalnya kita nggak kenal gitu. Itu pemahaman yang cukup baik sih Kak setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Lalu perubahan apa yang akan Kak Ima lakukan setelah kita ngobrol ini? Perubahan yang pasti saya bakalan lebih terbuka sama orang, maksudnya lebih banyak bersosialisasi sama orang yang mungkin saya sebelumnya pemalu dan cukup introvert. Saya bakalan berusaha untuk merubah mindset itu biar saya lebih banyak bersosialisasi sama orang. Itu sih yang paling penting. Sama fokus sama diri sendiri. Jadi bisa saya simpulkan Kak Ima ini sudah menemukan nih gimana caranya, apa aja yang harus dilakukan agar Kak Ima nggak terlalu ngerasa kesepian ini. Kak Ima udah saya kasih tugas buat kedepannya. Kalau gitu tugasnya tadi jangan lupa dikerjakan. Mungkin kalau Kak Ima mau juga Kak Ima bisa catat juga kalau Kak Ima biar nggak lupa mungkin ya, setiap ketemu orang atau setiap ngomong sama orang mungkin hasil apa aja yang Kak Ima dapat dari catat. Terus nanti minggu depan bisa diceritakan ke saya gimana, lalu kita akan bahas lagi lebih lanjut. Karena waktunya sudah cukup Kak, saya mau mengucapkan terima kasih kembali ke Kak Ima. Tadi Kak Ima udah ceritanya udah terbuka sama saya, nggak ada tutup-tutupi. Kak Ima juga udah ngasih balikan yang cukup banyak juga. Jadi di sini nggak cuma saya aja yang aktif, Kak Ima juga aktif menanggapi saya, aktif ngasih tanggapan. Saya berterima kasih ke Kak Ima. Saya juga Iya sih, makasih ya Kak ya, karena saya tadi tuh lega banget cerita semuanya. Iya. Karena saya juga baru sadar sebenarnya tadi mau konseling itu kayak bayanginnya cuma masalah masa lalu, tapi ternyata masalahnya kesepian gitu. Terus saya kayak udah lega juga, saya mau apa nanti dari kakaknya saya bakal bilang ke kakaknya ya, jadi saya selama 1 minggu itu. iya, kalau gitu mungkin bisa kita akhiri di sini. Terima kasih ya Kak Ima. Iya, terima kasih juga ya. Iya, hati-hati ya, Mbak.